Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua berupa keapiatan, taufik, hidayah kepada kita semua. Dan marilah kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melakukan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan bahas kembali pertidaksamaan mutlak bagian kedua. Seperti biasa, sebelum kami menyampaikan materi pokok, terlebih dahulu kami memberikan suatu pesan singkat kepada anak kami santri kelas 10, yaitu jadilah anak yang berguna, jadilah anak yang bermanfaat untuk diri kalian, untuk kedua orang tua kalian, untuk teman-teman kalian, dan untuk semua orang. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba atau manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pelajaran kita pada pertemuan yang keempat ini adalah sama dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga, yaitu setelah Anda sekalian menyaksikan video pembelajaran singkat ini, atau mungkin setelah diskusi dengan teman kalian, atau setelah membaca buku, maka Anda sekalian diharapkan bisa menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dengan rumus yaitu jika mutlak X lebih dari A, maka penyelesaian adalah X lebih dari A atau X kurang dari negatif A. Kemudian, jika mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka penyelesaiannya adalah X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Jadi, penyelesaiannya kita menggunakan harus kedua ini. Pertama, X lebih dari A atau X kurang dari negatif A. Apabila mutlaknya lebih dari A. Kemudian, X lebih dari A atau sama dengan A atau X kurang dari A negatif A atau X sama dengan negatif A apabila mutlak X lebih dari atau sama dengan A. Kita lihat bagaimana contoh soalnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Maka cara penyelesaiannya kita gunakan kaidah tadi. Kaidahnya adalah jika mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Artinya, kita gunakan kedua kaidah ini. Kita lihat. Nah, nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 2, maka penyelesaiannya adalah X lebih dari atau sama dengan 2 atau X kurang dari atau sama dengan negatif A berdasarkan kaidah ini. Berdasarkan konsep dari penyelesaian nilai mutlak apabila tandanya lebih dari atau sama dengan A. Kemudian kita buktikan kebenarannya. Apakah penyelesaian dari mutlak X lebih dari atau sama dengan 2 adalah X
lebih dari atau sama dengan 2 atau X kurang dari atau sama dengan negatif 2, kita buktikan sama-sama. Kita lihat. Kita ambil sekarang X lebih dari atau sama dengan 2. Ini apa artinya? X-nya itu paling kecil 2. Berarti 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita lihat. Kita ambil X-nya sama dengan 2. Ingat, kalau ada sama dengan, berarti ini termasuk mulai dari angka ini. Berarti X mulai dari angka 2. Kita lihat. Kita buktikan. Nilai kita buktikan ke mutlak X lebih dari atau sama dengan 2. X-nya ganti dengan 2. Kita lihat. Nilai mutlak 2 adalah 2. Apakah 2 lebih dari 2? Bukan. Tetapi apakah 2 sama dengan 2? Iya, benar. Berarti 2 adalah penyelesaian dari mutlak X lebih dari sama dengan 2. Kemudian kita ambil X-nya 3. Sama, berarti X-nya 3. Berarti nilai mutlak 3 apakah lebih dari atau sama dengan 2? Kita lihat. Mutlak 3 sama dengan 3. Apakah 3 lebih dari 2? Iya. Berarti menghasilkan pernyataan benar, maka 3 juga termasuk penyelesaiannya. Berarti benar bahwa penyelesaian dari mutlak X lebih dari atau sama dengan 2 adalah X lebih dari atau sama dengan 2. Setelah kita buktikan kebenarannya. Kemudian kita ambil contoh. Kita buktikan X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Berarti X-nya mulai dari negatif 2. Negatif 2, kemudian negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kita buktikan. Sekarang kita ambil X-nya sama dengan negatif 2. Berarti X-nya kita ganti dengan negatif 2. Nilai mutlak negatif 2 adalah 2. Apakah 2 lebih dari 2? Salah. Kemudian, apakah 2 sama dengan 2? Iya. Berarti negatif 2 juga termasuk penyelesaiannya. Kemudian kita ambil X-nya sama dengan negatif 3. Karena kurang dari negatif 2. Berarti negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. Kita lihat. Nilai mutlak 3 sama dengan nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Ingat, kita punya konsep bahwanya semua bilangan jika dimutlakkan entah dia negatif atau positif, maka hasilnya pasti bernilai positif. Kita lihat 3. Apakah 3 lebih dari 2? Iya. Berarti negatif 3 merupakan penyelesaian dari mutlak X lebih dari atau sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari mutlak X lebih dari atau sama dengan 2 adalah himpunan semua X di mana X lebih dari atau sama dengan 2 atau X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Boleh juga himpunan semua X di mana X kurang dari atau sama dengan negatif 2 atau X lebih dari atau sama dengan 2. Mana-mana. Di mana X anggota bilangan real. Jadi inilah cara penyelesaian pertidaksamaan mutlak apabila lambang pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian kita lihat contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Tentukanlah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2X dikurangi 3 lebih dari 5. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya sama seperti nomor 1, yaitu menggunakan konsep jika mutlak X lebih dari A, maka penyelesaiannya adalah X lebih dari A atau X kurang dari negatif A. Ingat, ini tidak ada sama dengannya.
Yang pertama, X lebih dari A. X-nya berapa? Itu yang diapit ada mutlak, yaitu 2X dikurangi 3. Berarti A-nya berapa? 5. Berarti yang pertama adalah 2X kurangi 3 lebih dari 5. Ya. Di sini kita mencari X-nya, maka angka yang negatif 3 ini kita hilangkan. Bagaimana cara kita menghilangkan? Maka kita tambahkan dengan lawannya. Lawan dari negatif 3 adalah positif 3. Berarti kedua ruas kita tambahkan dengan positif 3. Atau dengan cara kita pindah ruaskan. Negatif 3 di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat, kalau pindah ruas, maka tandanya berubah. Negatif jadi positif, positif dan negatif. Berarti kita peroleh 2X sama 2X lebih dari 5 ditambah 3. Ingat, ini pindah ruas, ini negatif 3, maka jadi plus 3. 5 tambah 3 sama dengan 8. Berarti 2X lebih dari 8. Ingat, di sini kita mencari nilai 1X. Sementara ini 2X. Nah, bagaimana supaya 1X? Maka kita bagi dengan diri sendiri, itu berapa? Angka 2. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga kita peroleh 2X dibagi 2 lebih dari 8 dibagi 2. 2X dibagi 2 sama dengan X 1X. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti kita peroleh hasil X lebih dari 4. Ini dengan menggunakan X lebih dari A. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan atau X kurang dari negatif A. Ingat, X-nya adalah 2X dikurangi 3. A-nya 5. Berarti kan negatif A, maka A sama dengan negatif 5. Kita lihat. Jadi sangat sederhana, tinggal kalian ikuti kaidah yang sudah diberikan. X kurang dari negatif A, X-nya berarti adalah 2X min 3. Negatif A berarti kurang dari negatif 5. Nah, sama kayak tadi, negatif 3 ini kita pindah ke ruas kanan. Ingat, kalau pindah ruas tandanya berubah. Sehingga kita peroleh 2X kurang dari negatif 5 ditambah 3. Nah, negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh 2X kurang dari negatif 2. Sama seperti yang ini. Di sini 2X kita jadikan 1X. Bagaimana caranya? Caranya kita bagi dengan angka 2. Nah, ini angka 2. Kalau angka 3, bagi angka 3. Jadi, kita bagi dengan nilai depan X. Atau bagi dengan nilai koefisiennya. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga kita peroleh 2X dibagi 2 kurang dari negatif 2 bagi 2. 2X dibagi 2 sama dengan 1X. Negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh X kurang dari negatif 1. Kemudian kita buktikan kebenarannya. Apakah X lebih dari 4 atau X kurang dari negatif 1 merupakan penyelesaian dari mutlak 2X kurangi 3 lebih dari 5? Kita lihat. Kita buktikan. X lebih dari 4. Nah, karena ini tidak ada sama dengannya, maka 4 bukan penyelesaiannya. Berarti lebih dari 4 yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Ingat, kita ambil bilang bulat. Meskipun boleh menggunakan 4,1, 4,2, tetapi kita ambil bilang bulat untuk memudahkan kita dalam perhitungannya. X lebih dari 4, kita ambil X-nya adalah yang lebih dari 4, angka 5. Nah, angka 5 kita buktikan ke mutlak 2X kurangi 3 lebih dari 5. Kita lihat. Berarti X-nya ganti dengan 5. Berarti mutlak 2 dikalikan 5
2 dikalikan 5, ingat titik ini perkalian ya. Dikurangi 3 lebih dari 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti kita peroleh 10 kurangi 3 sama dengan 7. Kita peroleh mutlak 7 lebih dari 5. Kita lihat. Mutlak 7, 7. Apakah 7 lebih dari 5? Iya. Berarti 5 merupakan penyelesaiannya. Berarti 6, 7, 8 merupakan penyelesaian juga. Kemudian kita ambil S kurang dari negatif 1. Yaitu berapa? Ambil yang terdekat. Itu negatif 2. Kita ambil X-nya negatif 2. Sama kita masukkan ke ini. Jadi X-nya ganti negatif 2. Sehingga kita peroleh. Nah, kita peroleh 2 dikalikan negatif 2 dikurangi 3 lebih dari 5. 2 dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 4 dikurangi 3 lebih dari 5. Negatif 4 kurangi 3 sama dengan negatif 7. Nilai mutlak negatif 7 sama dengan 7. Apakah 7 lebih dari 5? Iya. Itu menghasilkan pernyataan benar. Jadi negatif 2 juga termasuk penyelesaiannya. Sama juga dibuktikan dengan X negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 juga menghasilkan pernyataan yang benar. Sehingga kita simpulkan bahwasanya penyelesaian dari mutlak 2X dikurangi 3 lebih dari 5 adalah himpunan semua X di mana X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 4. X anggota bilangan real. Sekali lagi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2X kurang 3 lebih dari 5 adalah himpunan semua X di mana X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 4 X anggota bilangan real. Demikianlah cara penyelesaian pertidaksamaan mutlak dengan lambang pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Mudah-mudahan setelah penjelasan ini anak-anakku semua bisa mengerti, bisa memahami dan bisa membedakan penyelesaian pertidaksamaan mutlak dengan tanda atau lambang kurang dari, kemudian dengan lambang lebih dari. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan keempat ini tentunya bisa menambah pengetahuan buat kita semua dan dijadikan sebagai pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.